Di awal film kita diperlihatkan sebuah berita televisi tentang rencana eksekusi seorang tahanan politik sekaligus mantan miliarder Rusia yang bernama Yuri Komarov. Dan Viktor adalah seorang politisi korup sekaligus calon menteri pertahanan Rusia yang menuntut Komarov untuk diadili. Sehari sebelum persidangan itu digelar, Viktor mengunjungi Komarov di penjara. Di situ Viktor mengatakan bahwa dia bisa membatalkan persidangan tersebut asalkan Komarov mau menyerahkan file rahasia yang dia miliki. Akan tetapi Komarov tidak mau memberikannya, sehingga hal tersebut membuat Viktor murka dan berkata bahwa di persidangan besok dia akan dihukum seberat-beratnya karena Viktor telah menyuap semua orang yang ada di persidangan itu. Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Jack masuk ke sebuah klub malam. Di sana Jack menembak anak buah Viktor yang bernama Anton dengan mengatasnamakan Yuri Komarov. Anton! Berpindah ke New York, Amerika Serikat, terlihat seorang pria botak bernama John mendapatkan informasi tentang keberadaan putranya, yaitu Jack yang terjerat kasus pembunuhan di Moskow. Mendengar kabar tersebut, John memutuskan untuk pergi ke Moskow membantu putranya di sana. Di tempat lain, Jack yang telah ditangkap atas kasus pembunuhan di klub malam sebelumnya sedang menegosiasikan hukumannya agar diringankan. Di situ, Jack menawarkan diri akan menjadi saksi melawan Yuri Komarov. Akan tetapi, Jack meminta untuk ditempatkan di ruang sidang bersamanya karena dia akan bersumpah bahwa pembunuhan yang dia lakukan itu adalah perintah Yuri Komarov. Sementara itu, John yang telah tiba di Moskow sedang berada di dalam mobil taksi dan terjebak di tengah kemacetan. Lalu dia pun memutuskan untuk berjalan kaki menuju gedung pengadilan Tagansky tempat Jack akan diadili. Sementara di luar gedung terlihat banyaknya para demonstran yang sedang berunjuk rasa untuk menuntut pemerintah Rusia. Di sisi lain, Jack dan Komarov ternyata akan dibawa menuju gedung pengadilan Tagansky. Kemudian ketika John sampai di gedung pengadilan tersebut, tiba-tiba saja terjadi ledakan dari sebuah mobil. Semua itu ternyata telah direncanakan oleh seorang pria bernama Alik, anak buah dari Viktor. Setelah itu Jack memanfaatkan kekacauan tersebut untuk membawa Komarov pergi dari sana. Lalu ketika Jack bersama Komarov berusaha melarikan diri menggunakan sebuah mobil, tiba-tiba saja John menghadangnya. Hal itu membuat Jack terkejut karena melihat ayahnya berada di Moskow. Bersamaan dengan itu, Alik dan para anak buahnya melihat keberadaan Komarov di mobil tersebut, sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dalam aksi kejar-kejaran ini, John ikut serta dengan membajak sebuah mobil truk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Jack. Di tengah perjalanan, Jack menghubungi kantor pusat CIA untuk memberi kabar bahwa dia telah bersama target dan sudah akan tiba di tempat penjemputan. Namun di luar dugaan, kantor pusat CIA membatalkan misi penjemputan target dengan alasan karena Jack terlambat membawanya. Terungkap fakta bahwa Jack adalah seorang agen yang sedang menyamar untuk menjalankan misi menangkap dan membawa Komarov. Beberapa saat kemudian, Alik yang terganggu dengan kedatangan John, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menembak truk yang dikendarai John. Setelah itu, John yang berhasil menghindar dari tembakan tersebut, dia pun kembali membajak sebuah mobil jeep yang sedang melintas.
Pada akhirnya di saat mobil Jack sudah sangat terdesak, John yang kembali datang dia pun berhasil menyelamatkan Jack. Setelah itu Jack yang awalnya kesal karena misinya terhambat dengan kedatangan John, dia pun memutar arah untuk menyelamatkan John yang mobilnya ikut terbalik. Kemudian mereka bertiga pun mendatangi rumah rekan CIA Jack yang bernama Mail. Di sini John akhirnya mengetahui bahwa putranya Jack adalah seorang agen CIA yang sedang menjalankan misi penyamaran. Lalu Mail meminta Komarov untuk menyerahkan file rahasia tersebut yang diyakini sebagai bukti kejahatan Victor agar CIA dapat menangkap dan menjatuhkan hukuman yang berat untuk Victor. Komarov pun menyetujuinya, namun dengan syarat dia harus pergi bersama putrinya yang bernama Iriana karena putrinya saat ini sedang disekap dan akan dibunuh oleh Victor. Komarov pun memberitahu kalau file tersebut berada di dalam kotak lemari besi di Pripyat, sebuah kota di Ukraina. Namun kunci lemari tersebut berada di sebuah hotel di Moskow. Setelah itu Komarov diizinkan untuk menelpon putrinya dan membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut. Tidak lama kemudian tempat itu diketahui oleh para anak buah Alik yang menyebabkan Mail tewas karena tertembak di bagian kepala. Ketika di luar terlihat Komarov yang ternyata terkena tembak di bagian lengannya, sehingga Jack dan John berusaha untuk memberikan pertolongan padanya. Keesokan harinya sebelum memasuki hotel tersebut, Jack melihat situasi keamanan hotel yang sangatlah ketat. Lalu mereka pun berencana untuk masuk ke hotel itu melalui pintu belakang. Sesampainya di dalam, akhirnya Komarov bertemu dengan putrinya Iriana yang telah menunggu. Kemudian mereka pun melanjutkan misi utama, yaitu mengambil kunci set kotak lemari besi yang Komarov simpan di tempat ini. Di saat itu juga John ternyata merasa ada sesuatu yang aneh dengan Iriana. Dan benar saja, setelah Komarov mengambil kunci set lemari itu, Alik bersama anak buahnya datang mengepung tempat tersebut. Di sana Komarov pun disandra oleh anaknya sendiri. Ternyata Iriana adalah bagian dari komplotan Alik yang diperintahkan oleh Victor untuk menangkap Komarov. Lalu John dan Jack terpaksa meletakkan senjata mereka dan kemudian mereka pun disandra. Di saat mereka berdua akan dibunuh, John dan Jack berhasil melepaskan ikatan di tangannya, sehingga inilah yang terjadi. Dalam adu tembak tersebut, Alik berhasil lolos dan berlari ke helikopter yang masih menunggunya. Saat sedang beristirahat di sebuah tempat, Jack menjelaskan kepada John bahwa Victor dan Komarov dulunya pernah bekerja sama. Mereka mengkorupsi proyek senjata berbasis uranium yang mengakibatkan kebocoran nuklir di Chernobyl. Maka dari itu, Victor menjebloskan Komarov ke penjara agar bukti-bukti kejahatan tersebut tidak menyebar luas. Setelah itu, sebelum melanjutkan misinya, mereka mencuri sebuah mobil yang berisi senjata lengkap untuk kemudian mereka bawa ke Pripyat, Ukraina.
Di sisi lain, Iriana bersama Komarov dan Alik ternyata telah tiba di privat terlebih dahulu. Terlihat mereka semua telah dilengkapi alat pelindung diri untuk menghindari bahaya radiasi nuklir di tempat tersebut. Lalu Komarov pun mulai mencari kotak berangkas tempat file tersebut disimpan. Sementara di lain sisi, John dan Jack telah tiba di lokasi tersebut. Kemudian mereka pun mulai mempersiapkan diri dengan persenjataan yang mereka bawa untuk menerobos masuk ke dalam gedung itu. Di dalam gedung, Komarov, Alik, dan Iriana telah berhasil masuk ke dalam ruangan lemari besi tersebut. Namun tanpa diduga, Komarov malah membunuh Alik. Ternyata semua ini adalah rencana Komarov dan Iriana untuk mendapatkan uranium yang dulu telah dia simpan saat masih bekerja sama dengan Victor. Sedangkan file rahasia yang Komarov janjikan itu ternyata tidak pernah ada. Setelah itu Iriana memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mengangkut seluruh uranium yang ada di sana. Sementara di tempat lain Victor dikejutkan dengan Komarov yang menghubunginya. Lalu Victor pun dibunuh oleh orang suruhan Komarov yang berada di sana. Beberapa saat kemudian John dan Jack telah tiba di ruangan tersebut dan bertemu dengan Komarov yang langsung berpura-pura kembali menjadi korban. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan Jack ternyata telah menyadari rencana busuk dari Komarov yang hanya memanfaatkan dirinya. Kemudian Komarov pun mereka tangkap untuk diserahkan ke pihak berwajib atas rencana busuk yang dia jalankan saat ini. Ketika John dan Jack akan membawa Komarov keluar dari gedung tersebut, tiba-tiba saja para anak buah Iriana menyerang mereka untuk membantu melepaskan Komarov. Komarov yang berhasil lolos, dia pun berusaha melarikan diri melalui atap gedung. Sedangkan John yang melihat helikopter Iriana akan terbang menjemput Komarov, dia pun segera melompat untuk menghentikan helikopter itu. Jack yang berusaha untuk menangkap Komarov, mereka pun saling beradu tembak di atas gedung. Lalu ketika helikopter Iriana akan menembak Jack, dengan cepat John melancarkan aksinya dengan menaiki mobil truk yang sebelumnya sudah dia ikat di badan helikopter itu. Jack yang memanfaatkan kejadian tersebut, dia pun segera menangkap Komarov dan melemparkannya ke arah baling-baling helikopter itu, sehingga Komarov pun tewas mengenaskan. Sementara itu, John yang masih bergelantungan di helikopter akhirnya berhasil selamat dengan melompat ke arah gedung. Mengetahui ayahnya tewas, Iriana pun mencoba membalaskan kematian ayahnya dengan menabrakkan helikopter tersebut ke arah John dan Jack yang masih berada di dalam gedung. Setelah kejadian itu, mereka berdua akhirnya berhasil selamat dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan film pun berakhir.